Kesan dan pesan untuk Semada Musik Festival yang ke-17. Halo semuanya, selamat datang di The Cast Semada Podcast bersama aku Sylvia Mahija. Dan sesuai judul yang ada di bawah, kali ini nantinya Semada akan mengadakan event besarnya yaitu Semada Musik Festival. Dan kali ini aku lagi bersama ketua pelaksana dari Semada Musik Festival itu sendiri. Halo Alvan. Halo Maza. Nah, kan kita tahu Semada Musik Festival itu adalah salah satu event terbesarnya dari SMA Negeri 2 Trenggalek ini. Dan perbedaan dari Semada Musik Festival yang ke-16 itu apa? Ya, jadi dari tahun ke tahun itu pasti kan ada perbedaan tersendiri dari tiap-tiap masing seksi Semada Musik Festival yang 16 maupun 17 dan lain-lainnya. Dan untuk perbedaannya dari tahun 16 di 17 yang pastinya pertama yang paling mencolok itu terkait Gustarnya. Oke. Gustar sendiri ya pasti itu pertama yang paling mencolok. Lain-lainnya seperti tempat dan kegiatan pelaksanaan tekniknya kurang lebih sama juga. Mungkin yang berbeda tahun ini kan juga ada lomba baru di kegiatan Semada Musik Festival yang ke-17 yaitu lomba Cipta Lagu. Itu juga salah satu bagian yang paling mencolok dalam kegiatan Semada Musik Festival yang ke-17 tahun ini. Seperti itu. Dan untuk sponsorship, apakah sudah ditutup atau belum ini? Untuk sponsorship, alhamdulillah tahun ini banyak sekali yang mengajukan untuk kegiatan Semada Musik Festival. Dan kalau ditutup atau belum, masih lama ditutupnya. Jadi bagi rekan-rekan semuanya yang mau mengajukan sponsorship atau mensupport acara kami, silahkan, kami tampung. Itu sampai tanggal? Kurang lebih nanti pertengahan bulan Februari kami tutup dengan sponsorship. Nah, jadi untuk teman-teman yang punya brand-brand bisa untuk sponsor ke kami, ke Semada Musik Festival ini. Dan panitia juga akan membuka sampai bulan Februari. Tentunya pasti akan banyak manfaat yang diberikan. Salah satunya yaitu namanya brandnya nanti akan dipampang seperti yang kemarin ya Pan? Di kegiatan, di pamflet. Oke. Banyak sekali manfaatnya. Nah, lalu pada SM kali ini kan memakai judul Magical Reincarnation. Kenapa kok memilih judul itu? Magical Reincarnation. Ya, jadi tema ini kami pilih berdasarkan banyak sekali kesepakatan dari tim panitia penyelenggara. Karena dari nama-nama yang kami pilih, kami kira nama ini yang paling baik, paling cocok untuk dipakai dalam kegiatan Semada Musik Festival yang ke-17 ini. Jadi artinya itu dalam garis besarnya itu magical itu artinya ajaib, magic. Reinkarnasi artinya itu istilahnya apa ya? Kayak lahir kembali. Lahir kembali, dan soul itu artinya jiwa. Jadi jiwa yang lahir kembali dengan ajaib, seperti itulah. Keren. Nah, kan kemarin itu gak ada yang namanya lomba cipta lagu. Betul. Kali ini kenapa kok diadakan lomba cipta lagu? Dan untuk tahun depan juga apakah akan ada lomba cipta lagu atau untuk SMF kali ini? Karena kan seperti yang kita tahu SMF kali ini kan yang ke-17 tahun. Jadi yang berbeda yaitu Sweet 17. Kenapa kok diadakan lomba cipta lagu? Diadakan lomba cipta lagu itu sebenarnya kami dari panitia yang pertama pastinya di Sweet 17 Semada Musik Festival kami ingin suatu perubahan, suatu hal yang sangat berbeda dari tahun ke tahun. Karena dari tahun ke tahun kan lombanya festival band baik umum maupun 16 se-Jawa Timur. Jadi lomba cipta lagu ini kami buat agar nantinya juga bermanfaat bagi kami sendiri maupun bagi si pembuatnya. Jadi kan nanti si pembuatnya nanti kalau lagunya itu menjadi jawara, nanti lagunya akan kami ambil, kami cipta kalau mau dari sananya untuk istilahnya kayak mas Semada Musik Festival, lagu resmi lah. Jadi nanti lagunya itu kalau yang buat juara nanti akan kami tampilkan di puncak acara saat kegiatan Semada Musik Festival, saat Gustarnya itu.
jadi khusus untuk Semada Musik Festival yang ke-17 ini? Untuk saat ini rencana dari panitia masih khusus untuk Semada yang ke-17 ini. Oke. Nah, dari sudut pandang ketua pelaksana, apa dampak positif dari Semada Musik Festival ini? Kalau dampak positif itu pastinya banyak sekali ya. Yang pertama dari tim panitia sendiri itu pastinya banyak sekali pengalaman. Yang pertama dari penggalangan dana itu pasti kan banyak sekali pengalaman kendala yang dilaksanakan yang dilakukan oleh panitia. Panitia kan juga istilahnya kayak apa ya? Panitia juga manusia. Panitia juga manusia. Gerilya kemana-mana itu cari sponsor. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini itu banyak yang mengajukan. Jadi kami agak istilahnya terbagi untuk kegiatan itu. Dan untuk lain-lainnya seperti sekolahan, pasti sekolah juga punya nama. Nah, dengan kegiatan ini kami bertujuan agar SMA 2 Trenggalek itu lebih dikenal kayak ini punya di luar kota Trenggalek. Oke. Jadi kendala selama saat ini apa? Apakah faktor biaya atau faktor yang lain? Mungkin kalau kendalanya itu dari teman-teman panitia itu kan saat ini musimnya sakit. Musim hujan. Ya betul. Jadi banyak sekali beberapa tim panitia itu yang sakit. Jadi itu jadi sangat kendala kami. Kalau lainnya terkait finansial dan lain-lain itu alhamdulillah ya tidak ada. Oke. Nah, kan gue star dari sekian banyak gue star, kenapa pilih ini? Kenapa pilih dari Caknan? Ya. Jadi dari sekian banyak sekali kira-kira artis di Indonesia. Akhirnya kami dari tim panitia kemarin itu banyak sekali opsi-opsi yang kami ambil untuk artis di SMA 17 ini. Dan akhirnya dari akhir itu kami memilih Denny Caknan sebagai guest-star kami karena kami pertama melihat pasarnya Denny Caknan itu sendiri itu masih ya meroket lah Denny Caknan, dan itu kan Denny Caknan juga artis yang berstandar nasional bahkan internasional. Dan Denny Caknan sendiri kan juga belum pernah datang di Trenggalek. Nah itu kan kayaknya yang pertama dulu itu pernah di stadion. Tapi saat itu kan belum booming. Dan tahun ini si Denny Caknan juga sudah luar biasa. Jadi alhamdulillah kami dapat mendatangkan Denny Caknan di Trenggalek. Dan kemarin sempat aku lihat di sosial media itu nggak ada. Ya ada beberapa anak sekolah yang sudah pernah undang Denny Caknan tapi nggak seubah kita gitu. Soalnya mereka kan kebanyakan konsernya siang. Dan kenapa di SMF ini kok milih konsernya malam? Padahal kan kita masih anak SMA, tapi kok malah milih konser malam? Padahal di SMA lain kan konsernya siang. Kita kenapa kok malam? Jadi kemarin itu waktu saya ke Ngawi bertemu dengan manajemen Denny Caknan, itu manajemen itu menyampaikan bahasanya itu baru terakhir itu Denny Caknan ke sekolahan itu 2 tahun lalu kalau nggak salah. 2 tahun lalu? Iya, betul. Ke SMA? Ke SMA, salah satu SMA di Indonesia lah itu. Tapi itu eventnya siang hari. Dan itu menjadi event terakhir Denny Caknan di sekolahan sebelum di sini itu. Jadi kemarin manajemen Denny Caknan itu cerita baru kedua kalinya sih itu menerima dari sekolahan dari SMA 2 Trenggalek ini. SMA Semada ini kedua? Kayaknya sih kalau dari cerita manajemen kemarin itu baru yang terakhir 2 tahun lalu. Alhamdulillah yang tahun ini dari SMA 2 Trenggalek ini. Dan kalau malam itu kenapa kami pilih malam? Karena dari tahun ke tahun itu puncak acara itu selalu malam. Karena kalau siang kan pastinya panas ya. Makanya kalau malam itu kan dingin, jadi kalau mau joget-joget hampir itu santai los gitu. Ya Dan untuk imbal balik ke Semada sendiri itu apa? Dari SMF imbal baliknya ke Semada itu apa? Kan kita udah tahu pasti banyak uang yang terhabiskan di Semada Musik Festival. Jadi imbal baliknya ke Semada sendiri itu apa? Imbal baliknya ke Semada mungkin yang pertama pastinya Semada kan juga dapat istilahnya kayak nama gitu.
Jadi Semada semakin terkenal, Semada semakin jaya dengan terselenggaranya kegiatan Semada Musik Festival ini. Karena kan juga kegiatan SMF ini tuh kegiatan yang murni dilaksanakan oleh siswa-siswinya sendiri, yaitu dari tim OSIS dan juga MPK SMA Indo Trenggalek. Dan tanpa IO. Betul, tanpa IO. Tanpa IO sama sekali. Jadi kami bekerja sendiri, kami memikirkan konsep matang-matang sendiri, kami sampai acara itu sukses kami bergerak sendiri. Dan dari panitia sendiri nih, paling sulit SMF yang kemarin, yang ke-16 atau yang ke-17 untuk dalam cari sponsor? Kalau dari saya sendiri kan juga pernah merasakan di SMF yang 16 ya. Saya merasakan bahwasanya di SMF 16 sama 17 itu perbedaannya memang cukup banyak ya, cukup banyak. Dan kalau dari pertanyaan itu kiranya untuk sponsor lebih susah gampang sih sebenarnya. Di 16 sama 17 itu gimana? Kalau di 16 kan kami istilahnya gimana ya? Memang kalau dulu kan pertama kali SMF 16 itu terlaksana setelah 2 tahun vakum. Waktu zaman Covid-19. Jadi yang terakhir itu di 15 di 2 tahun sebelum yang di gedung Serbaguna. Ya, karena sebelumnya kan di gedung Serbaguna. Baru di 16 kemarin dilaksanakan di lapangan SMA Indo Trenggalek. Jadi seperti itu. Kalau asal susahnya itu kalau saya itu sama saja sih. Karena tiap dari sponsor itu pasti ada kendalanya sendiri-sendiri di masing-masing panitianya saat dari sponsor itu. Jadi beda-beda dari masing-masing teman-teman itu pengalamannya. Jadi kan yang kemarin kuisernya itu Avora. Iya. Avora dari Yogyakarta. Iya, tapi masih terbilang di bawahnya Denny. Iya. Dan lebih nggak semahal Denny gitu kan? Iya, pastinya ya. Jadi lebih sulit Denny untuk cari sponsor. Kalau masa sulit lebih sulit yang Avora. Menurut saya. Kenapa? Kok? Karena kalau Denny itu banyak sekali itu brand-brand itu mengajukan ke tim kami. Mengajukan. Ya, betul, ke tim sponsorship kami itu istilahnya kayak kontak tim kami terkait sponsor. Jadi kami itu malah bingung mau menerima yang mana, itu malah bingung. Malah bingung. Banyak sekali yang perlu ditimbangkan kalau mau istilahnya menerima sponsor itu. Wow. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang kontak untuk mau sponsor itu harus diseleksi dulu? Iya, dari panitia pastinya mempertimbangkan yang ditawarkan oleh si brand itu apa, dan untungnya untuk kami nanti apa itu kami pertimbangkan. Nah, kan kita tahu SMF ini di Semada Musik Festival ini berbeda dari konser-konser di sekolah-sekolah lain. Yeah. Nah, apa yang paling menarik di Semada Musik Festival dibandingkan dengan konser-konser di sekolah lain? Jadi perbedaan itu yang paling mencolok itu dari sekolah-sekolah lain. Kalau sekolah-sekolah lain menurut pandangan saya itu kan cuma main artis gitu. Main artis gimana tuh? Jadi langsung kegiatannya itu langsung konser. Bukan ada kayak lomba-lombanya gitu, bukan. Yeah. Kalau di SMA kan sebelum artis itu ada lombanya. Jadi lombanya ya lomba festival band untuk umum maupun U16 se-Jawa Timur. Jadi itu, dan tambahan tahun ini kan ada cipta lagu itu. Jadi kalau perbedaannya itu yang paling mencolok, ada lomba dan tidak ada lomba. Dan untuk tiket sendiri kan kemarin sudah disebarkan. Ya, betul. Berapa sih spill harga tiket? Spill harga tiket kemarin di presale 1 itu untuk yang VIP itu 170. Untuk yang reguler 100.000. Dan itu sudah close PO. Alhamdulillah sudah close PO. Dan untuk saat ini tuh di presale 2 itu untuk VIP di harga normalnya 200.000, dan di untuk reguler itu 110 kalau nggak salah. Jadi ada berapa gelombang itu? Untuk presale? Nanti masih 2 sementara, masih 2. Nanti kalau ada yang lain-lain pasti diinformasikan oleh tim panitia kami. Kemarin kuota yang reguler berapa? Yang
tahun enggak sih? Enggak, yang 17 yang gelombang 1. Yang gelombang 1 kemarin 100 yang reguler. 100. Ya, Oke. Banyak ya? banyak. Alhamdulillah. Dan sudah berapa banyak sih sponsor yang didapat? Berapa banyak sponsor yang didapat? Dari kami banyak yang sponsor didapat itu 20 lebih itu sponsor yang kami dapat dengan nominal yang cukup lumayan dari kami. Bagi siswa lumayan, bagi siswa yang belum bekerja, yang dari sekolah kan cuma ya belajar ilmu, untuk mencari dana itu pasti kan kalau orang nggak tahu kan pastinya wah gimana caranya gitu. Dari kami kan sudah tahu triknya, sudah caranya, jadi ya agak ringan, jadi seperti itu. Oke. Untuk panggung kan kita tahu yang kemarin itu panggungnya megah banget. Bukan anak SMA lagi, bukan standar anak SMA, tapi sudah standar yang konser beneran. Dan untuk spill panggung kali ini, panggung yang ini lebih gede atau sama seperti yang Lavora kemarin? Spill panggung. Jadi untuk tahun ini panggungnya pasti lebih besar. Oke, karena Sweet 17. Ya betul, karena yang pertama Sweet 17 dan booster yang kami angkat kan juga orang ternama. Jadi kami harus mempersiapkan panggung sedemikian rupa istilahnya untuk menyambut rencana itu. Jadi panggungnya nanti mungkin besar lah, ya 12+10 mungkin, insya Allah cukup besar. Pengamanannya itu gimana? Terkait pengamanan, alhamdulillah dari Polres Trenggalek mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Jadi alhamdulillah dari Polres mendukung kegiatan ini, pastinya dari Polres juga mensupport terkait keamanannya. Insya Allah untuk keamanan bisa lah. Dari tahun ke tahun juga tidak ada masalah dalam kegiatan semacam festival. Oke. Dan untuk pertanyaan terakhir, kesan dan pesan untuk SMF 17. Kesan dan pesan untuk SMF 17. Ini berapa katanya? Terserah. Kameranya. Jadi kesan dan pesan untuk Semada Musik Festival yang ke-17 sangat luar biasa, sangat hebat. Kami juga tidak nyangka, tidak istilahnya heran kok bisa mendatangkan artis sebesar Denjaan di SMA Trenggalek, khususnya di Kabupaten Trenggalek. Itu adalah salah satu poin penting yang kami dapat dari panitia, itu sangat-sangat spektakuler itu. Oke, terima kasih Alvan terima kasih, atas datangannya di podcast kami. Siap, terima kasih. Dan untuk teman-teman, kalau mau sponsor bisa langsung menghubungi kontak person yang nantinya akan ada di description box. Dan akan kami buka sampai Februari pertengahan Februari, dan tunggu tiket di gelombang 2, yaitu yang reguler 110 betul. Dan VIP-nya berapa? Di harga 200 di harga 200.000. Dan tunggu kami di Semada Musik Festival pada tanggal 3 Maret di lapangan SMA Negeri 2 Trenggalek. Betul sekali. Nah, penutup kita jadikan dulu. Oke. Semada Pasti bisa. Terima kasih, dadah.